Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar ya? Jelas Ustaz. Bentar. Tes tes terdengar ya? Ikhwah, terdengar? Jelas. Baik. Bismillah, alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil ilmi bihi usulan wa muhimmat wa ashhadu an la ilaha illallah haqqa wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma salli ala Muhammadin وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا هدى وتقى يا رب العالمين. كيف حالكم يا إخوة؟ طيبون. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz. Baik. Insyaallah siap mengikuti bahtera menuntut ilmu tafsir. Insyaallah kita akan menyelam pada makna-makna tafsir Al-Quran yang begitu indah insyaallah pada malam hari ini. Jadi diharapkan bagi seluruh siswa, teman-teman, seluruh siswa dan siswi agar benar-benar fokus. Meluruskan niatnya dalam menuntut ilmu, itu yang pertama. Kemudian mencatat apa yang dijelaskan oleh pensyarihnya, ustadznya. Baik, ikhwati fillah, rahimakumullah. Insyaallah kita akan belajar kitab apa pelajarannya? Tafsirul Fatihah. Tafsirul Fatihah atau Ma'ani Al-Fatihah wa Qisarul Mufassal. Kita akan membahas tentang tafsir suratil Fatihah dan beberapa surah-surah pendek. Tep, ini kitab antum ini betul? Betul atau Oh tidak? beda ya Ustaz? Oh, beda. Bukan ini. Bentar, ini bukan. Iya itu Ustaz. Iya. Yang ini kan? Ma'ani Iya iya. Al-Fatihah wa Qisarul Mufassal. Tayyib. Insyaallah kita akan belajar ini sobat. Kemudian di awal di halaman pertama di halaman 7 di sini muallif Syekh Dr. Utsaimin hafizahullah taala mengawali kitabnya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang di berikutnya beliau menuliskan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian pada para keluarganya dan para sahabatnya. Dan ini yang dinamakan tentang adab menulis sebuah kitabnya para ulama. Jadi para ulama itu memiliki adab ketika memulai menuliskan kitab mereka, mereka selalu rahimahullah taala selalu mengawali kitabnya dengan menuliskan kalimat basmalah, kemudian diikuti dengan kata-kata pujian kepada Allah dan Rasulnya, pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa inna ma'rifata ahadil mufradat tu'inu ala fahmil jumalil kulliyat. Karena sesungguhnya dengan mengetahui kosakata dalam Al-Quran yang terpisah, ini akan membantu kita dalam memahami jumlah makna Quran yang secara keseluruhan. Dan juga ma'rifata ma'ani kalimil Qur'ani. Kemudian juga untuk mengetahui makna-makna kalam Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Tuyassiru idraka ma lahu minal huda wal bayan. Yang demikian ini dengan mempelajari makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an, kosakatanya dan yang lain sebagainya, ini akan mempermudah kita dalam mencerna dan memahami petunjuk dan penjelas ya yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang ini juga menjadi kitab pedoman kita sebagai kaum muslimin. وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني الكلمات سورة الفاتحة وقصار المفصل والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل. Kemudian para ulama di akhir katanya ini selalu mengaitkan kata dengan an ya'fuwa wa yataqabbal, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf, ampunan. Kenapa? Ya, jikalau misalkan di dalam karyanya, di dalam kitab-kitab yang ditulisnya itu terdapat kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, sengaja maupun yang tidak disengaja, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian wa yataqabbal juga semoga menerima niat ikhlas, niat tulus, ya, menulis kitab ini bagi kemaslahatan umat kaum muslimin sekalian dalam memahami makna-makna Al-Qur'an tadi. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, insyaallah kita akan membahas yang pertama pada malam hari ini berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Baik, kira-kira apakah ada di antara antum yang mau membaca surah Al-Fatihah, ya ikhwah? Ada yang mau baca nggak? Nah, Ustaz. Karena Ustaz. Nah, tafadhal barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana Aulia Rahman Arifin, Ustaz, dari Makassar. Nah, Ustaz. Ma'ani surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، ما شاء الله بارك الله فيك يا أخ. والله صوت جميل ما شاء الله بارك الله فيك. قراءة جيدة كذلك. طيب، ففي أول الباب سوف نتحدث عن سورة الفاتحة. Kita akan membahas surah Al-Fatihah. Baik, ikhwata fillah sekalian, berkaitan dengan suratul Fatihah, surah Al-Fatihah ini disebutkan oleh para ulama memiliki makna yang beragam. Selain suratul Fatihah, kira-kira apa lagi makna atau judul surah yang antum ketahui selain Al-Fatihah? Nama lain dari surah Al-Fatihah apa? Selain Al-Fatihah. Apa? Ummul Kitab. Ummul Kitab. Kenapa dikatakan Ummul Kitab? Ada yang tahu? Karena seluruh surat-surat yang lain menginduk pada Al-Fatihah. Mumtaz. Tayyib, mumtaz. Karena seluruh surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, ya, itu menginduk pada Al-Fatihah ini. Tayyib. Kemudian, ya, jadi sebagai induknya kitab. Tayyib. Kemudian yang kedua, apa? Mana lain dari suratul Fatihah? Asy-Syifa. Suratu Asy-Syifa. Sahih wala la ya ikhwah? Betul atau tidak? Sebagai obat karena ada kisah di Naam, sahih, Masya Allah, mumtaz. Ada juga yang mengatakan di antara makna yang lainnya adalah asyifa. Kemudian yang lainnya ya ikhwah, ada lagi nggak? Ada yang tahu nggak? Sab'ul Masani. Apa? Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Kenapa dinamakan demikian?
dibaca berkali-kali, terutama di Naam, sholat. betul. Betul, dibaca berkali-kali. Ada lagi nggak selain ini? Banyak isob. Banyak ya ikhwah. Nama lain dari suratul Fatihah selain yang antum sebutkan ini. Ada lagi nggak yang tahu? Hmm? Suratul Ada Ruqyah. lagi? Suratul Ru'yah. Min aina ji'ta hadha? Nama Ustaz? Dari mana itu? Bisarah Badul Fawaid Suratul Fatihah saya Nah, Salat Wigan. nah. Hunaka man qala bihadza. Ada juga yang mengatakan demikian. Terus ada lagi? Hmm? Ada lagi nggak? Sudah, itu saja. Baik. Insya Allah nanti kita akan jelaskan secara rinci berkaitan nama-namanya. Insya Allah kalau tidak salah ada sekitar 12 nama berkaitan tentang surah Al-Fatihah itu sendiri. Insya Allah kita akan jelaskan setelah ini. Baik. Kemudian muallif ya di sini dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini artinya apa? Apa penafsiran dari Bismillahirrahmanirrahim? Bismillahirrahmanirrahim di sini ada yang tahu maknanya, Pak? Isti'anah. Menyebut nama Allah, ya. At-tasmiyah, al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah al-basmalah. Yang para ulama mengatakan tafsirnya adalah Bismillahi aqra. Dengan menyebut nama Allah saya membaca Quran, ya. Dan yang dimaksud dengan al-basmalah di dalam Fatihatil Qiraah maksudnya adalah Bismillahirrahmanirrahim aqra. Ya, ini tafsirannya adalah Bismillahirrahmanirrahim aqra. Itu tafsirannya. Dan di sini bismillah di sini ini dalam ilmu nahwu atau di dalam ilmu lughah namanya al-jar wal majrur. Jarun wa majrurun. Ini yang disebut dengan jar dan majrur. Muta'alliqun bi fi'lin mahdhuf. Muta'alliqun bi fi'lin mahdhufin. Bismillah ini di dalam bahasa Arab namanya jar dan majrur yang berhubungan dengan fi'il yang tersembunyi. Apa fi'il atau kata kerja yang tersembunyi di dalam ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim aqra atau aqra'ul Quran. Itu sebab Bismillahirrahmanirrahim aqra'ul Quran. Itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Bisa difahami? Bisa difahami ya ikhwah? Mahfum Ustaz, mahfum Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim aqra'ul Quran. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim aqra'ul Quran itu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim ay aqra'ul Quran. Yang nanti insya Allah kita akan jelaskan apakah Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surah Al-Fatihah itu sendiri ataukah tidak. Insya Allah nanti kita akan jelaskan. Baik. Sampai sini sudah bisa difahami ya sob ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sama mau tanya Ustadz, di buku yang dipesan dari Madinah Salam kok beda ya Ustadz? Antum pakai kitab yang mana? Kitabnya sama, cuma di halaman 14. halaman 14. Coba dibuka halaman. Sama nggak? Sama atau tidak kitabnya ini? Sama Ustaz. Sama kan? Afwan Ustaz, ini Ya. ada kendala. Kami salah kirim ini PDF kita. Kamu udah kirim kembali Ustaz. Yang warna coklat Ustaz Afwan. Oh, yang warna coklat itu yang dipelajari. Nah, sudah anak kirimnya Ustaz di Japri Afwan. Oh, 6. Khalas. 6, fahimna. Sebentar ya. Jazakallahu khairan.
Ini mungkin ini yang dimaksud. Sebentar. Mungkin yang dimaksud ini. Ini kan? Iya. Tuh. Baik. Nah, Ustaz. Baik. Ini harusnya kalau kitab ini dibahas harusnya dari muqaddimah dibahasnya sebab. Baik. Baik, gak apa-apa, ini nanti muqaddimahnya kita bahas ulang lagi nanti ya sob ya. Insyaallah dibahas. Baik. Sampai mana tadi? Dari awal aja nggak apa-apa Ustaz dari sini. Dari awal saja ya, dari Iya, muqaddimah iya ya. Ustaz. Ma'dziratan sob. Shopee 1212 Festival Gajian. Promo puncak 25 November. Nikmati pesta gratis ongkir Rp0. Flash sale iPhone 12.000 seharian. Dan pasti diskon sampai dengan 1,2 juta. Hanya di Shopee 1212 Festival Gajian. Nah, di sini kita bahas langsung di sini. أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Ini ada dua riwayatnya sebab ya. Berkaitan tentang hadis ini ada dua riwayatnya. Ada yang mengatakan yarhamukum man fis sama'i atau yarhamkum man fis sama'. Bisa difahami? Ada dua riwayat. Ada yang mengatakan ada dua riwayat dalam hadis itu bacanya yarhamukum man fis sama'i atau yarhamkum man fis sama'. Dan ini juga sekaligus jadi penguat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala fis sama. Yarhamkum man fis sama. Siapa yang yarhamkum fis sama? Siapa yang fis sama di sini? Allah Subhanahu wa taala. Mumtaz ya ikhwah. Ya, jadi di sini mu'alif mengatakan di dalam hal ini pertama kali hadis yang beliau dengar adalah berkaitan hadis yang barusan kami bacakan. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum atau yarhamukum man fis sama'i. Ya. Berkasih sayanglah engkau dengan siapa saja yang ada di dunia, maka kalian akan mendapatkan kasih sayang ya dari yang berada di atas fis sama'. Ini kata apa? Kata mu'allif. Kemudian ikhwati fillah, kemudian di sini dikatakan oleh al-mu'allif, bentar. Wa min akadir rahmah rahmatul mu'allimina bil muta'allimina fi talqinihim ahkamaddin wa tarqiyatihim fi manazilil yaqin. Dan di antara bentuk rahmat, kasih sayang yang tegas yang dikatakan yaitu adalah pengajaran seorang guru kepada murid-muridnya, yaitu dalam mengajarkan hukum-hukum agama ini, ya, agar mereka sampai pada tingkatan yakin terhadap syariat yang ia tekuni ini. Wa min tara'iki rahmatihim iqafuhum ala muhimmatil ilmi biiqra'i usulil mutuni wa bayan maqasidiha al-kulliyah wa ma'aniha al-jimaliyah liyastaftiha bidzalika al-mubtadi'un talaqiyahum wa yajidu fihi al-mutawassituna ma yudhakkiruhum wa yattali'u minhu al-muntahuna ila tahqiqi masailil ilm. Wa hadha syarhul kitab al-khamis ashar min barnamiji muhimmatil ilmi fi sanati as-sabi'ah sawa thalithan ba'da al-abi wa huwa kitab tafsir al-Fatihah wa kisaru al-mufassal ya.
Jadi ikhwati fillah, tadi kan dijelaskan, tadi sudah kita jelaskan apa namanya penggalan bahwasanya di antara bentuk adab seorang penulis kitab itu selalu memulai kitabnya dengan ucapan hamdalah, jadi mulai dengan basmalah, kemudian diawali dengan basmalah dan kemudian diikuti oleh pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah adab ya. Ini adalah adab. Dan itu juga yang sudah dilakukan oleh para salafus saleh terdahulu. Kemudian ikhwata fillah, di pembahasan yang berikutnya, musannif mengatakan, فإن معرفة كلام الله والإشراف على مكنون هداه يا أول ما أضمن فيه النظر وخركت نحوه في الفكر فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها. Jadi ya ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada dua muqaddimah yang dituliskan oleh muallif di sini. Apa yang dimaksud dengan ma'rifata ma'ani kalamillahi wal isyraf ala maqnuni hadahu? Yang dimaksud adalah al-ittila ala maddukhira fihi minal huda fa aslu kanni huwa al-ittikhar wal ikhfa. Hiya awla ma udminu fihi an-nazar ay utila fihi an-nazar wa khurrikat nahwa al-fikr فبه تحصل النفوس راحتها وتحوز القلوب طمأنينتها فالمنفعة الموجودة من معرفة معاني كلام الله ما يتبوأه العبد من مقام حميد يدرك فيه فصيلتين عظيمتين. Nah, jadi singkatnya dari apa yang dikatakan al-muallif di dalam permasalahan ini adalah mengetahui makna-makna kalamullah, ya, mengetahui makna-makna kalamullah dan kita memuliakan apa yang terkandung di dalamnya, itu di antara bentuk hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terlebih lagi kalau kita benar-benar memiliki waktu yang luang, yang panjang untuk nazar, untuk menelaah kitab dan makna-makna Al-Qur'an ini. Ya, jadi mentadaburi Al-Qur'an dengan dengan waktu yang sangat lama, ini di antara bentuk hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan manfaat dalam menalaah kalamullah, mentadaburi makna-maknanya, ya, ini adalah di antara bentuk hidayah. Ya, ini bentuk hidayah. Dan di situ ada manfaatnya. Di antara manfaatnya ada dua. Yang pertama adalah fabihi tuhassilun nufus rahataha. Maksudnya apa? Ya, bahwasannya yang demikian itu bisa menenangkan jiwa kita. Mentadaburi makna Al-Qur'an, kalamullah, kita pahami maksudnya, itu bisa menyebabkan atau menjadikan jiwa kita itu tenang. Ya, menjadikan jiwa kita itu tenang. Itu sebab. Kemudian watahuzul qulub tuma'ninataha, menjadikan hati kita itu lembut. Ya, selain tadi menjadikan jiwa kita tenang, juga menjadikan hati kita itu lembut, ya, mudah menerima kebaikan dan yang lain sebagainya. Oleh karenanya lah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadikan hati kita itu tenang, damai, tentram. Bisa difahami sahabat ya? Nah, kemudian dikatakan oleh muallif di sini, kemudian ala wa inna qisara mufassalihi latif min ad-duha ila akhiril mushaf syarif mahallu inayati jumhuril muslimina hifdhan li qisari ayatiha wa udhubati siyakiha wa likullin fadail makhsusah wa maqasidu mansusah fa hiya haqiqatun bitafahumi wa jadiratun bita'allumi. Jadi muallif di sini ingin menjelaskan kepada kita yang pertama, ya, sebelum kita masuk ke dalam hal itu, ya, kita ingin menjelaskan bahwasannya mengetahui makna-makna Al-Qur'anul Karim ini bisa menjadikan kita itu mulia atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Dan hidayah di dalam Al-Qur'an itu mencakup dua hal. Yang pertama adalah hidayatun ammatun linnasi ajma'in. Hidayah yang mencakup seluruh umat manusia tanpa terkecuali, baik itu mukmin maupun kafir. Ya, jadi hidayah di dalam Al-Qur'an itu mencakup dua hidayah. Yang pertama adalah hidayah yang mencakup seluruh umat manusia
tanpa terkecuali, muslim ataupun kafir. Kemudian hidayah yang lainnya adalah hidayah yang khusus bagi kaum mukminin. Ustadz, apa perbedaan dari hidayah yang maknanya umum atau mencakup keumuman bagi seluruh umat manusia dengan hidayah yang khusus? Yang dimaksud dengan hidayah yang umum ini adalah hidayah untuk menegakkan hujjah. Ya. Dan Al-Quran ini adalah sebagai hujjah atas makhluk-makhluknya. Dan sebagai bentuk penjelas akan jalan yang lurus. Dan Al-Quran ini juga menjelaskan agama kita ini adalah agama yang benar, yang lurus. Yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang disebut dengan hidayah ammah. Untuk menegakkan hujjah bahwasannya Islam ini adalah agama yang benar. Ya, agama yang benar. Ini adalah hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Bisa difahami sebab? Bisa Ustaz. Baik, itu yang dimaksud dengan hidayah yang secara umum. Kemudian dikatakan isara mufassalihi al-latif min ad-duha ila akhir al-mushaf asy-syarif mahalu inayati jumhuril muslimin. Hifdhan. Nah, sekarang ya sebab para jumhur ulama, jumhur an-nas ya, kumpulan manusia dari agama Islam ini itu menghafal yang namanya surah-surah pendek. Antum hafalkan surah-surah pendek, juz 30 itu hafal insyaallah ya. Iya enggak? Ayatnya pendek, kemudian siaknya, ya, ungkapan katanya itu, masya Allah mendalam, ya enggak? Ya, ini yang disebut dengan keutamaan surah-surah pendek itu, keutamaan dari Al-Quran itu sendiri, ya, keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Makanya di dalam ilmu balaghah itu ada yang namanya pelajaran al-ijaz, kemudian ada pelajaran al-musawah, kemudian ada pelajaran al-itnab. Apa itu al-ijaz? Ijaz itu adalah menyampaikan ungkapan yang padat, ringkas, pendek, tapi maknanya mendalam. Ya, maknanya mendalam. Dan di Al-Quran banyak sekali mengungkapkan bahasa-bahasa ijaz tadi. Kemudian kalau al-itnab itu menyampaikan atau mengungkapkan suatu buah kata yang panjang tapi maknanya singkat. Sedangkan al-musawah kita mengungkapkan sebuah kata yang lafaz dan maknanya seimbang, setara. Dan itu semua ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi keutamaan Al-Qur'an ini khusus ya, dan maqasidnya, tujuan dari ma'anil Qur'an ini juga tertulis. Kemudian ini yang disebut dengan hakikatun bittafahum. Ya. Ini adalah perkara besar dalam menerima atau dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan jadiratun bitta'allum. Ya. Ini juga perlu diwanti-wanti bagi kita agar kita mempelajari Al-Qur'anul Karim itu sendiri. Jadi di sini ada anjuran kita sebab mempelajari Al-Qur'an, selain kita mempelajari bacaannya, tajwidnya, kita juga diminta untuk mempelajari makna-maknanya, mentadaburi isinya. Ya, karena dengan memahami maknanya itu akan menambahkan kekhusyuan kita dalam membacanya. Ya, kemudian menanamkan rasa selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan makna-makna yang terkandung di dalam lantunan-lantunan ayat yang kita baca. Bisa difahami sebab? Bisa Ustaz. Baik. Nah, kemudian ya sebab di dalam kitab ini ya, di sini mustaftahan bi tafsiril Fatihah 5 laha min maqamin azim wa manzilin karim. Ya, kemudian sebelum itu wahada tafsirun mukhtasarun li suwaril madhkurah. Dan ini ya sebab tafsir yang ringkas bagi surah-surah yang disebutkan. Jadi surah-surah yang akan kita pelajari ini tidak semua surah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya kita pelajari, tidak. Kita hanya mempelajari tentang tafsir-tafsir surah-surah yang pendek saja. Ya. Kemudian kita memahami maknanya. Kita akan memahami kandungan tafsirnya. Ya. Insya Allah nanti kalau ada ikhtilaful qiraatnya akan kami sampaikan pula di dalamnya.
Itu insya Allah. Kemudian yang mana kitab ini oleh Syekh, oleh muallif itu diawali dengan menafsirkan surah Al-Fatihah karena memiliki kedudukan yang agung, ya, dan memiliki kedudukan yang mulia. Dan itu sebab makanya disebut dengan Al-Fatihah, pembuka. Bisa difahami ya sob ya. Kenapa dimulai dengan surah Al-Fatihah? Kenapa nggak dimulai dengan surah An-Nas? Ya karena surah Al-Fatihah itu adalah surah pembuka dan salat itu tidaklah sah, ya, jikalau seorang musalli atau orang yang salat itu tidak membaca Al-Fatihah itu sendiri. Karena membaca Al-Fatihah itu adalah rukun pada salat kita. Maka tidak sah salat seorang hamba kalau dia salat tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kemudian wallahu as'alus salamata minaz zalal wa tiqa'a su'al qali wal amal. Kemudian beliau mengakhiri muqaddimah di kitab beliau ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon keselamatan, ya. Kemudian berdoa semoga dihindarkan dari ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang buruk. Baik, ikhwata fillah, kita langsung mulai saja pada suratul Fatihah. Tadi kita sudah membahas tentang bacaannya tadi ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya adalah Bismillahirrahmanirrahim aqra'ul Qur'an. Aqra'u al-Qur'an. Kemudian ya ikhwah, ya, agar tidak lupa, di sini kami akan menyampaikan nama-nama dari suratul Fatihah itu sendiri. Jadi suratul Fatihah itu maknanya kalau disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, surah Al-Fatihah ini ada sekitar 12 nama lain. Ya. Selain Al-Fatihah, ya, di antara nama-namanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan nama-nama suratul Fatihah ini. Yang pertama adalah tadi sudah kita jelaskan. Suratul Fatihah namanya apa ya sobat? Yang pertama Ummul Quran. Tapi di sini kita mulai dengan nama As-Salah. Al-Fatihah itu nama lainnya adalah As-Salah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadisnya, yaitu hadis Qudsi, beliau mengatakan, Qala Allah Ta'ala, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi as-salah antara diriku dan hambaku itu dengan 2 bagian. Yang dimaksud as-salah di dalam hadis Qudsi ini apa maknanya ya sebab? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bisa difahami ya? Insyaallah. Kemudian nama lain dari suratul Fatihah adalah suratul Hamdi. Dan ini adalah hal yang biasa ya sebab. Ya, terkadang nama surah itu diambil namanya itu dari ayat yang pertama. Karena alhamdu di sini, ya, kenapa di nama lain suratul Fatihah ini adalah suratul Hamdi? Karena awal surah pada suratul Fatihah itu diawali dengan kata alhamdu. Sama, yang demikian pula terdapat pada suratul A'raf, suratul Anfal, suratul Taubah dan yang lain sebagainya. Suratul Duha, ya, dan yang lain sebagainya. Bisa difahami ya sebab ya. Kemudian nama lain dari suratul Fatihah dikatakan nama lainnya adalah Fatihatu Al-Kitab. Yang Fatihatul Kitab ini adalah ittifaq bainal ulama. Ya, tidak ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan tentang nama Fatihatul Kitab. Kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Dinamakan demikian li'annahu tufattahu qiraatul Quran biha lafdhan. Ya, kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Karena dinamakan demikian karena bacaan Al-Qur'an itu diawali dengannya. Ya, diawali dengannya. Kemudian begitu pula dinamai Fatihatul Kitab, pembuka kitab, karena di dalam mushaf yang kita baca, surah yang pertama tertulis adalah suratul Al-Fatihah secara tulisan. Ya, secara bacaan, secara lafaz bacaan dia yang pertama, dan secara tulisan di mushaf Al-Fatihah itu pula yang ditulis pertama. Makanya disebut dengan Fatihatul Kitab. Kenapa kemudian dinamakan demikian? Karena salat kita ya sebab. Salat yang kita laksanakan itu juga dibuka dengan
Al-Fatihah itu sendiri. Bisa difahami ya? Kemudian nama lain dari suratul Fatihah ini, para ulama mengatakan namanya adalah Ummul Kitab. Nah, Ummul Kitab ini ya sebab di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Hanya saja jumhur ulama mengatakan bahwasannya boleh menamai surat Al-Fatihah itu dengan nama lain Ummul Kitab. Faham? Fahim. Tapi ada juga yang memakruhkan nama Al-Fatihah ini dengan sebutan Ummul Kitab. Siapa yang memakruhkannya? Anas. Kemudian ada Al-Hasan dan Ibnu Sirrin. Kenapa? Karena Ummul Kitab itu berbicara tentang al-halal wal haram. Makanya dikatakan di dalam suratul Ali Imran apa? Ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Yang dimaksud ummul kitab di sini adalah al-halal wal haram. Sedangkan di dalam suratul Fatihah tidak ada pembahasan ayat tentang al-halal dan haram. Bisa difahami sebab? Bisa, Ustaz. Nah, kemudian Anas dan Anas dan Ibnu Sirrin memakruhkan nama Ummul Kitab pada suratul Fatihah karena keduanya berhujjah bahwasanya Ummul Kitab itu adalah nama Lauhul Mahfuz. Karena Allah mengatakan wa innahu fi ummil kitab. Apa yang dimaksud Ummul Kitab di dalam surat barusan yang kami baca Az-Zukhruf ayat 4, wa innahu fi ummil kitab maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Allahu al-Mahfuz. Jadi tidak berbicara tentang Ummul Kitab. Hanya saja jumhur ulama membolehkan penamaan Ummul Kitab ini pada suratul Fatihah. Bisa difahami ya sob ya? Ya jadi Ummul Kitab sama Ummul Quran juga seperti itu ya sob. Ya Ummul Quran, Ummul Kitab dan Ummul Quran ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama membolehkan penamaan Ummul Kitab dan Ummul Quran. Yang memakruhkan tadi Anas ya dan yang lainnya. Anas dan Ibnu Sirin. Anas di sini Anas sahabat Nabi atau Naam, Imam Anas? sahih. Tip. Kemudian ada juga yang menamainya dengan nama sebutan apa? Ummul apa disebut? Ummul Kitab, kemudian khalas. Kemudian nama lainnya yang keenam ada Al-Mathani. Kenapa disebut dengan Al-Mathani? Diulang-ulang. Ya karena diulang-ulang di setiap rakaat. Paham tuh? Fahim. Kemudian nama lain dari suratul Fatihah ini ya, ada yang menyebutkan suratul Al-Qur'an Al-Azim. Nama lainnya adalah surah Al-Qur'an Al-Azim. Kenapa disebut dengan surah Al-Qur'an Al-Azim? Karena di dalam surah Al-Fatihah ini tercakup di dalamnya seluruh pelajaran ulumul Quran. Ya, karena di dalamnya berisikan tentang as-tsana 'alallahi azza wa jalla, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh sifat-sifatnya, seluruh kesempurnaan sifat-sifatnya. Kemudian juga ada perintah dalam al-ibadat, kemudian ikhlas, ya. Kemudian di dalamnya berisikan tentang al-i'tiraf bil ajzi 'anil qiyam, mengakui akan kelemahan kita sebagai seorang hamba, ya. Jikalau melakukan tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisa difahami ya sebab ya? Kemudian di dalamnya juga berisikan tentang al-hidayah, hidayah pada jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Makanya disebut dengan Al-Qur'anul Azim karena di dalamnya mencakup seluruh ilmu-ilmu Al-Qur'an. Tadi juga disebutkan oleh teman antum ya, teman antum tadi ada yang mengatakan ini yang ketujuh. Surah Al-Fatihah juga disebut dengan suratu Asy-Syifa. Kenapa disebut dengan suratu Asy-Syifa? Maka itu berdasarkan hadis Nabi yang mengatakan
Fatihatul kitabi syifa'un min kulli summin. Ya, Fatihatul kitab itu adalah obat dari segala macam bentuk penyakit. Kemudian ada juga tadi yang mengatakan ar-ruqyah. Itu benar, so. Sebagian ulama ada juga yang mengatakan nama lainnya adalah ar-ruqyah. Kenapa? Kenapa disebut dengan suratul ruqyah? Karena di antara surah yang dibaca ketika meruqyah adalah suratul Al-Fatihah. Itu sebab. Kemudian ada juga yang menamai surah Al-Fatihah ini dengan suratul Al-Asas. Al-Asas itu artinya pondasi. Kemudian ada juga yang menamai nama lainnya adalah Al-Kifayah, Al-Kafiyah, afwan. Al-Kafiyah. Ada berapa nih jadinya sob? Al-Kafiyah, ada kemudian ada yang mengatakan Al-Wafiyah. Ini singkat saja sob, biar tidak terlalu panjang. Paham tuh? Baik, ini nama-nama lain dari suratul Al-Fatihah. Kemudian siapa yang mau baca ya ikhwah? An Abi Sa'idin. Ada yang bisa baca kitab nggak? Ada yang bisa baca kitab nggak? Belum lancar, Ustaz. Nggak apa-apa. Ya, Sekalian bismillah. belajar. An Abi Sa'idin ibnil Mu'alla radhiyallahu anhu qala kuntu usolli fada'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu qultu ya Rasulullah inni kuntu usolli qala alam yaqulillahu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Al-Anfal ayat 24. Ar-Rabi' wa Ishrun. Summa qala ala u'allimuka a'zama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masjid fa'ahzab Biyadi fa'akhadha biyadi falamma aradna an nakhraja qultu ya Rasulullah innaka qulta la u'allimannaka a'zama suratin minal Qur'an. Qala sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nah, hasbuk barakallahu fik. Nah, ini ya sebab dari hadis atau riwayatnya Abi Sa'id ibnil Mu'alla radhiyallahu anhu qala, ya, beliau mengatakan sesungguhnya diriku itu dahulu pernah salat, ya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilku. Ya. Falam ujibhu, dan saya enggak menjawab panggilan Nabi tersebut. Kemudian kemudian aku berkata, ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Tadi aku sedang sholat, makanya enggak jawab. Ya, tadi ketika engkau memanggilku, aku lagi sedang sholat, makanya enggak menjawab. Kemudian alam yakulillah, ya tidakkah Allah Subhanahu wa taala mengatakan istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum. Ya, penuhilah seruan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jika memanggil kalian. Kemudian beliau mengatakan ala uallimuka a'zama surah fil Quran qabla an takhruja minal masjid. Ya, maukah aku ajari sebuah surah yang agung di dalam Al-Qur'an sebelum engkau keluar dari masjid ini. Kemudian beliau mengambil tanganku, ya, dan ketika kita hendak keluar dari masjid, ya, aku berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau tadi berkata bahwasannya akan mengajarkan kepadaku sebuah surah yang agung di dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, ya. Kemudian beliau membaca surah Al-Fatihah. Nah, hadis ini
ini berbicara tentang fadlu Al-Fatihah. Berbicara tentang keutamaan surah Al-Fatihah itu sendiri. Bahkan disebutkan secara khusus akan hal itu. Nah, ini adalah hadis tentang keutamaan surah Al-Fatihah itu sendiri. Bisa difahami ya ikhwah ya? Bisa difahami? Insyaallah. Kemudian di hadis yang berikutnya ada nggak? Kemudian Anda baca nih sob ya. Kemudian hadis yang berikutnya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hiya as-sab'u, ini hadisnya belum selesai. Hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Ya, Al-Qur'an itu adalah 7 yang diulang-ulang. Ya, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Dan dia adalah Qur'anul azim yang aku berikan, ya. Kemudian ya ikhwah, maksud dari ini semua apa? Ya, maksud dari ini semua. Jadi hadis yang pertama dari hadisnya Abi Sa'id tadi itu berbicara tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Nah, kemudian beliau katakan Al-Fatihah itu tusamma as-sab'a al-mathani li amrayn. Kenapa surah Al-Fatihah itu dinamai as-sab'a al-mathani, 7 yang berulang ya, Sobat? Itu karena 2 hal. Yang pertama, berhubungan dengan al-alfaz wal mabani, ya, berhubungan dengan lafaz-lafaznya itu sendiri. Kenapa? Karena ayatnya atau lafaznya satu dengan yang lainnya, yang pertama itu saling berkaitan, ya, dan selalu berulang-ulang satu dengan yang lainnya, ya, itu selalu berulang. Kemudian di dalamnya selain tadi hubungannya dalam alfaz, ya, hubungan dari alfaz. Kenapa disebut dengan as-sab'u al-mathani? Ya, karena tadi ya memiliki kaitan erat antara lafaz atau ayat yang satu dengan yang lainnya. Ya, ayat yang satu dengan yang lainnya. Dan kemudian di dalamnya juga berisikan tentang pujian yang berulang dengan satu yang dengan yang lainnya. Ini berhubungan dengan lafaznya. Nah, kalau hubungannya dengan makna yang terkandung di dalam suratul Fatihah itu, kenapa disebut dengan as-sab'u al-mathani? Kalau dilihat dari makna yang terkandung di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini, ya, telah menjelaskan hal ini. Ya, karena di sana di dalam, kenapa disebut dengan al-masani? Ya karena di dalam ayat atau di dalam suratul Fatihah itu disebutkan tentang keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan di dalam Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya, ini kan sifat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala arrahmanir rahim. Kemudian pada ayat Maliki Yaumiddin, ya. Ini kan juga maknanya menguatkan akan kebesaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya disebut dengan as-sab'u al-mathani karena berulang menyebutkan tentang keagungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segi maknanya. Bisa difahami sebab? Insyaallah. Ya. Kemudian di situ dikatakan wal Qur'anul azim. Wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Ini juga tadi sudah kita jelaskan di antara nama lain dari suratul Fatihah adalah suratul Qur'anul azim. Bisa difahami ya sob ya? Insyaallah. Yang dimaksud dengan Al-Qur'anul azim ini adalah al-maqru' al-azim. Sesuatu yang dibaca yang agung. Ya, sesuatu yang agung yang dibaca adalah suratul Fatihah. Dan khulasah dari hadisnya Abi Sa'id ini adalah berbicara tentang keutamaan surah Al-Fatihah itu sendiri. Kemudian di hadis yang berikutnya itu hadisnya Abu Hurairah. Tadi sudah kita jelaskan pula. Abu Hurairah pernah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala. Nah, kalau antum dapati di dalam sebuah hadis ada lafaz qala Allah Ta'ala, ini berarti al-hadis al-Qudsi. Al-hadis al-Qudsi itu apa? Al-hadis al-Qudsi itu apa? Lafaznya dari Rasulullah, sedangkan makna yang terkandung di dalamnya itu dari siapa? Dari Allah. Kalau Al-Quran, lafaz dan maknanya dari siapa? Allah. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi ini apa? Kalau Al-Quran membacanya dapat pahala, ya, kemudian hadis qudsi membacanya tidak demikian, tidak dapat pahala. Kemudian Al-Quran itu dibaca di dalam sholat kita, sedangkan al-hadis qudsi tidak. Dan ciri-ciri hadis qudsi itu ada perkataan qala Allahu ta'ala atau qauluhu ta'ala dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Kemudian di sini Rasul mengatakan qala Allah Ta'ala, Allah berfirman qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku itu dengan dua bagian. Nah, yang dimaksud as-shalah di sini tadi sudah kita jelaskan. Apa yang dimaksud as-shalah di sini? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Makanya di antara nama lain suratul Fatihah itu adalah suratu as-shalah. Ya, kenapa disebut dengan nama salat ya? Karena memiliki keutamaan surat Al-Fatihah ini yang tidak dimiliki dengan surat yang lainnya. Karena dia wajib dibaca di dalam salatnya, ya. Al-Fatihah ini wajib dibaca di dalam salat kita. Kemudian ya ikhwah, fa idza qala al-'abdu, kalau seandainya seorang hamba itu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, ya, maka Allah akan menjawab hamadani abani, hambaku memujiku. Hambaku memujiku. Nah, ya sebab ya ikhwah, di dalam hadis ini di sini Rasulullah SAW setelah setelah mengucapkan qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, kemudian di sini dikatakan alhamdulillahi rabbil alamin secara langsung. Ada bacaan Al-Fatihah enggak? Ada bacaan basmalah enggak? Enggak ada. Nah, Tidak. ini yang dijadikan oleh sebagian ulama, ya, hadis ini dijadikan hujjah bagi sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena hadisnya Abi Hurairah ini itu tidak ada satupun lafaz yang mengucapkan basmalah. Di sini langsung disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Jikalau seorang hamba atau hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan menjawab hamadani abadi, hambaku memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau seorang hamba membaca ar-rahmanir rahim, maka Allah akan menjawab asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung diriku. Ya. Dan jikalau seorang hamba mengatakan maliki yaumiddin, ya, maka Allah akan mengatakan majjadani abadi. Wa qala marratan fawwada ilayya abadi. Jadi ada dua sob ya di situ riwayatnya. Ada yang mengatakan majadani abadi sama fawwada fawwada ilayya abadi. Kemudian apa? Kemudian faidza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau seorang hamba atau seorang hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah akan menjawab hadza baini wa baina 'abdi. Ini adalah untukku, ini adalah bagianku dan bagian hambaku. Wali 'abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Bagian mana milik Allah dan mana bagian hamba ya sebab? Yang mana? Al-ibadah lillahi wahdahu. Ini bagian Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-isti'anah lillahi wahdahu. Ya, ini para ulama mengatakan hadis ini adalah ahdun, ya, janji antara Allah dan hambanya. Ya, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala antaranya dengan hamba-hambanya. Yang barang siapa yang beribadah hanya kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah bagianku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian kalau seorang hamba itu mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bagian seorang hamba ya sebab. Yaitu doa, ya, seorang hamba
minta diberikan jalan yang lurus, diberikan hidayah jalan yang lurus, jalan yang diberikan nikmat di dalamnya, bukan jalan orang-orang yang maghdub dan orang-orang yang dhalin. Siapa orang-orang yang al-maghdub ya sebab? Siapa orang-orang yang dimurkai di sini? Siapa al-maghdub yang dimaksud di dalam ayat ini? Yahudi. Orang-orang Yahudi, karena dia mengetahui kehakikatan, dia mengetahui suatu kebenaran, tapi tidak menjalankan hal tersebut. Bukan pula jalannya orang-orang yang dhalin, disesatkan. Siapa yang dimaksud ad-dhalin di sini? Nasrani. An-Nasrani atau An-Nasara. Qala Allah Ta'ala hadza li'abdi wa li'abdi mas'al. Ini adalah bagian hambaku dan bagi hambaku atas apa yang dia minta. Ini yang dimaksud janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya atas apa yang ia minta. Nah, jadi suratul Fatihah ini ya sebab ya, surah Al-Fatihah ini di dalamnya berisikan tentang janji dan ancaman. Di dalamnya berisi ikrar dan janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di dalam suratul Fatihah sebab? Apa janji Allah dalam suratul Fatihah ini? Memberikan apa yang seorang hamba itu minta. Iya enggak? Iya. Baik. Kemudian apa faedah dari suratul Fatihah yang barusan kami yang terkandung di dalam hadis ini? Apa faedah dari hadis ini ya, Sob? Apa yang terkandung di dalam hadis ini? Apa? Ada yang bisa kasih faedah nggak dari hadis qudsi yang barusan kita baca? Pentingnya untuk memuji Allah terus dan lain sebagainya sebelum meminta gitu ya, Ustaz. Betul. Sebelum antum berdoa ya ikhwah, sebelum antum meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya terlebih dahulu antum memuji Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Baru antum meminta apa yang antum inginkan. Itu hikmah dari surah Al-Fatihah itu. Bisa difahami sebab ya? Bisa difahami? Insyaallah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsiran secara rinci dan makna-makna dari suratul Fatihah itu sendiri, kira-kira ya sebab kita akan membahas terlebih dahulu tentang hukum yang terkandung di dalam suratul Al-Fatihah. Suratul Al-Fatihah itu ya ikhwah, ada yang mengatakan para ulama, ada yang sepakat bahwasanya suratul Fatihah itu jumlahnya 7 ayat. Sabu ayat. Kalau misalkan Al-Fatihah itu ada 7 ayat, berarti Al-Basmalah itu tidak masuk ke dalam bagian suratul Fatihah. Bisa difahami? Paham, Dom? Kemudian ada yang mengatakan surah Al-Fatihah itu jumlahnya 1 ayat. 6 ayat. Jadi kalau 6 ayat, Bismillah itu nggak masuk, tapi ayat yang ke-7 ini sob, ayat yang ke-6 ini langsung digabung. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadinya 6 ayat di situ. Bisa difahami? Bisa difahami? Hanya saja para ulama mengatakan hadza syadz. Ini pendapat yang syadz, yang tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian ada juga yang mengatakan surah Al-Fatihah itu jumlahnya berapa? Ada yang bisa? Samani ayat. Samani ayat. Nah, yang mana yang dijadikan ayat di sini sebab? Berarti iyyaka na'budu ini 1 ayat. Ya, iyyaka na'budu ini ayat yang keempat, wa iyyaka nasta'in itu ayat yang
kelima jadinya. Paham dong? Fahim. Ini pula pendapatnya sama. Ini syadz. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri ya yang mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani. Ya. Apa yang disebut dengan sab'al mathani di sini? Ya suratul Fatihah. Itu disebutkan dalam suratul Hijr ayat 87. Bisa difahami sebab khilaf di dalam adadu al-ayat. Sudah sampai sini? Ini adadu ayatiha. Adadu ayatiha, jumlah ayat suratul Fatihah ini ada khilaf. Ada yang mengatakan 7, 6, ada yang mengatakan 8. Tapi pendapat yang sahih itu yang jumlahnya ada tuh 7. Kemudian ya ikhwah, pertanyaan yang kedua. Apakah surah Al-Fatihah itu Makkiyah atau Madaniyah? Ada bisa jawab? Makiyah. Hmm? Makiyah, Ustaz. Nah, para ulama berbeda pendapat pula. Ada yang mengatakan suratul Fatihah ini Makkiyah, ada pula yang mengatakan Madaniyah. Apa surah yang dimaksud dengan surah Makkiyah ya sebab? Apa yang dimaksud surah Makkiyah ya ikhwah? Surat-surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Nah, itu pendapat yang paling rajih. Yang paling kuat, surah Makkiyah itu adalah surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat atau surah yang turun selepas Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Bisa difahami sampai sini sob ya? Insya Allah. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan di pendapat yang ketiga. Nisfuha Madinah. Setengahnya katanya turun di Mekah dan setengahnya lagi turun di Madinah. Dan yang sahih di dalam permasalahan ini apa? Apa? Makiyah. Makiyah. Ini pendapat yang kuat ya sob. Ya ikhwah, pendapat yang kuat bahwasanya surah Al-Fatihah itu Makkiyah. Dan itu dikuatkan dengan firman Allah yang mengatakan walaqad atainaka sab'an minal mathani, dan kami telah berikan kepadamu 7 yang berulang. Wal Qur'anal azim. Dan ini adalah suratul Hijr, dan surah Al-Hijr itu turunnya di mana? Surah Al-Hijr itu termasuk surah apa? Makiyah. Makkiyah bi ijma'. Tanpa adanya khilaf. Dan yang menguatkan lagi apa? Pendapat yang pertama mengatakan salat itu diwajibkan kapan? Kapan diwajibkannya syariat salat? Sejak di Mekah. Ya, sebelum Nabi hijrah atau sesudah Nabi hijrah? Kalau sholat itu sebelum Nabi hijrah. Nah, sebelum Nabi hijrah. Berarti syariat salat di antara rukunnya baca apa? Al-Fatihah. Makanya ini yang menjadi hujjah yang kedua. Surah Al-Fatihah itu adalah Makkiyah. Karena syariat salat itu ditetapkan oleh Allah kepada Rasulnya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Dan itu terjadi pada peristiwa yang kita kenal dengan Al-Isra wal Mi'raj. Bisa difahami ya? Insya Allah. Kemudian, waktunya masih atau tidak nih? Dilanjut sampai ini Ustaz. Sampai tuntas ininya apa? Sampai suratul Fatihahnya selesai? Iya. Atau seininya gitu. Udah, kalau ya. Kemudian sebab kira-kira sababun nuzul itu apa? Sebab turunnya. Sababun nuzul itu sebab turunnya ayat atau turunnya surah. Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Belum tahu Ustaz. Nah, di sini ya sebab Ibnu Atiyah
di dalam kitab tafsirnya mengatakan sebagian ulama itu mengira bahwasanya Jibril alaihi salam ini tidak menurunkan tidak menurunkan suratul Fatihah. Yang demikian itu seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang mengatakan apa? Bainama Jibrilu qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama'i futihal yaum. Jadi ketika Jibril berada di dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mendengar ya ada suatu suara dari atas, kemudian beliau mendongakkan wajahnya, kepalanya ke atas ya. Kemudian Jibril berkata, hadza babun minas sama' futihal yaum lam yuftah qattun. Ini adalah pintu langit dibuka hari ini dan belum pernah dibuka sama sekali. Ya, illal yaum, kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun. Kemudian Rasul mengatakan, kemudian saat itu turunlah malaikat. Kemudian berkata, hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun illal yaum. Ini adalah malaikat turun ke bumi hari ini dan tidak pernah turun sama sekali kecuali hari ini. Fasallama wa qala abshir bi nuraini utitahuma, ya, bergembiralah dengan dua cahaya yang akan diberikan kepadamu keduanya. Lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, dan tidak diberikan kepada seorang nabi sebelummu. Apa itu? Fatihatil kitab wa khawatimi suratil Baqarah, yaitu suratul Fatihah. Khawatimi suratul Baqarah, yaitu ayat-ayat terakhir dalam suratul Baqarah. Lan naqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Ya, ini diantara gini sebab. Ya, hadis ini sebagian ulama mengira itu sebab turunnya ayat. Ya, tapi kalau kita lihat lebih zahir dari hal itu, sebenarnya itu bukan termasuk sebab turunnya ayat. Ya, jadi Jibril itu turun ke Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, bisa difahami ya ikhwah? Baik. Kemudian ya ikhwah, ya. Jadi dia ada khilaf ya, dia mengatakan tapi yang rajih nggak ada ya Sufyan sababun nuzulnya. Itu hanya prasangka sebagian ulama berkaitan tentang hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas tadi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas sampai bismillahirrahmanirrahim ya Sob ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira termasuk suratul Fatihah atau tidak? Termasuk. Suratul Fatihah. Nah, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Setidaknya ada dua pendapat di dalam hal ini. Pendapat yang pertama mengatakan Al-Fatihah itu bagian dari Al-Fatihah. Ya, siapa yang mengatakan Al-Qur'an itu bagian dari Al-Basmalah itu bagian dari surat Al-Fatihah? Siapa? Al-Imam siapa? Syafi'i. Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat yang kedua, ini pendapatnya jumhur ulama dari Al-Imam Hanabilah, Malikiyah sama Ahnaf, mengatakan bahwasanya Al-Basmalah itu min suratil Fatihah, bagian dari surah Al-Fatihah. Nah, dari sinilah nanti ada khilaf di kalangan para ulama yang mengatakan bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca. Dan termasuk ketika sholat, akhirnya apa? Al-Fatihah itu wajib dijaharkan bacanya. Paham? Ya, karena basmalah itu bagian dari Al-Fatihah, menurut pendapat yang pertama, maka harus dibaca. Nah, dan dibacanya juga seperti bacaan ayat-ayat Al-Fatihah yang lainnya, maka bacanya harus dijahar. Bisa dipahami sampai sini ya, sebab? Ya, ikhwah? Bisa dipahami ya? Iya, Ustaz. Kemudian, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Al-Basmalah itu bukanlah bagian dari surati Al-Fatihah. Nah, kemudian yang mengatakan basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, nanti terjadi khilaf lagi. Berkaitan tentang bagaimana kalau bacanya ketika sholat. Nah, ada yang mengatakan, na'am, walaupun kita sama-sama sepakat, bismillah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, tapi ketika sholat tetap dibaca.
tapi bacanya sir. Ini mazhabnya Hanabilah ya. Ya, jadi bacanya sir. Ya, sir itu pelan. Hanya terdengar imam saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya. Ya, terus ada yang masih mengatakan ya, "Na'am, kami sepakat bahwasanya basmalah itu bukanlah bagian dari surah Al-Fatihah." Ya, karena dia bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maka bacanya ketika sholat itu nggak wajib. Jadi ya langsung ketika takbir baca surah Al-Iftitah, langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca al-basmalah. Bisa dipahami sampai sini ya, ikhwah? Bisa Ustaz. Nah, makanya nanti antum jangan heran nanti di sebagian masjid bacanya surah basmalahnya itu dijaharkan. Ya, dijaharkan. Apa hujjahnya? Basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Tadi hadisnya Abu Hurairah yang di atas yang kita baca. Ya, idza qala 'abdi alhamdulillahirabbil alamin, tidak disebutkan di sana Bismillahirrahmanirrahim. Ya enggak? Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, Ustaz. Kemudian yang mengatakan bahwasanya basmalah ini bagian dari surah Al-Fatihah ya. Di sini dikatakan bahwasanya bismillah itu adalah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini secara khusus. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan yang demikian itu di dalam seluruh kitabnya, di dalam seluruh kitabnya. Ya, dan kepada umat ini secara khusus. Ya, secara khusus. Oleh karenanya lah basmalah itu bagian dari suratu Al-Fatihah. Ada yang mengatakan na'am bagian dari surah Al-Fatihah, tapi bukan bagian dari surah-surah yang lainnya. Bisa difahami sebab? Tapi ya sebab yang menjadi mahalul ittifaq di kalangan para ulama, bismillah yang bagian, yang nggak ada khilafnya lo ya. Kalau tadi kan bismillah di Al-Fatihah ini kan ada perbedaan. Ada yang mengatakan bagian dari Al-Fatihah, ada yang mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah. Tapi para ulama sepakat dalam satu titik. Bahwasanya bismillah itu bagian dari surah Al-Quran pada surah apa? Surah An-Naml. Ya, di dalam surah An-Naml. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sepakat para ulama kalau bismillah di dalam surah An-Naml itu bagian dari Al-Quran. Bagian dari surah. Tapi yang jadi khilaf itu basmalah yang pada surah Al-Fatihah ini. Basmalah yang ada pada surah Al-Fatihah ini. Bisa difahami sebab? Bisa Ustaz. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini berkaitan tentang al-basmalah, apakah dia bagian dari suatu al-Fatihah atau tidak. Nah, karena khilafnya dia bagian dari al-Fatihah dan bukan bagian dari al-Fatihah, nanti merembet di situ berkaitan tentang hukum apakah baca basmalah itu dijaharkan ataukah tidak pada sholat, itu karena pendapat ini sebab. Karena didasari atas perbedaan pendapat ulama berkaitan tentang apakah dia bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak. Makanya yang mengatakan bagian dari surah Al-Fatihah, dia harus dibaca dengan ayat yang lainnya, sehingga dijaharkan baca bismillahnya. Tapi yang mengatakan dia bukan bacaan dari surah Al-Fatihah, nanti khilaf lagi. Ada yang mengatakan tetap dibaca ketika sholat, tapi bacanya sir. Ya, pelan. Terus yang tetap berpegang teguh, mengatakan bukan bagian dari Al-Fatihah, ya nggak perlu dibaca kok. Wah, nggak perlu sir juga. Ya sudah, nasuk alhamdulillahirabbil alamin. Bisa difahami sampai sini ya, ikhwah? Bisa Ustaz. Insya Allah berkaitan tentang alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir ayat, yaitu ayat yang ke-7. Insya Allah kita akan bahas ma'ani kalimahnya di pekan yang akan datang, beserta dengan kiroat yang terdapat di dalamnya ya ikhwah. Insya Allah kita akan bahas. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas. Ada pertanyaan? Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Barakallahu fiik Ustaz. Terkait basmalah yang lebih afdal yang mana ya Ustaz ya antara tiga pendapat itu Ustaz?
Kenapa? yang rajih, yang lebih afdal. Di sini khilafnya khilaf qawi ya, Sob. Ini khilafnya qawi dan hujahnya berdasarkan hadis-hadis yang sahih semua. Naam. Wallahu alam bisawab. Antum mau pilih yang mana itu ala rahatikum ya itu. Terserah antum. La ba'sa. Tanya Ustadz, Ngam. itu kalau tadi membaca Bismillah itu terjadi dialog dengan Allah menjawab ya Ustadz ya. Iya, Kalau kita membaca di luar sholat apa juga bisa dianggap ada dialog juga Ustadz? Apakah dijawab juga Ustadz oleh Allah Ustadz? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Ya, tapi kalau kita perhatikan apa yang terkandung di dalam maknanya, ini tidak terkhusus di dalam sholat. Wallahu alam bisawab. Makanya dianjurkan ketika antum baca Al-Fatihah, ya, baik dalam sholat ataupun tidak, itu bacanya jangan terburu-buru ya ikhwah. Jangan terburu-buru, pelan-pelan. Jadi antara ayat dengan ayat dikasih jeda Ustadz ya, biar kita bisa menghayati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Jangan terlalu cepat pokoknya. Ya, ya jedahnya pun jangan terlalu lama. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Ada pertanyaan lagi? Dan di sini ada hikmah sebenarnya, sebab di dalam basmalah ini terkandung banyak sekali hikmah. Jadi satu basmalah ini itu banyak sekali hikmahnya. Dan syariat itu mensunnahkan kepada kita membaca basmalah di setiap kali kita melakukan perbuatan, melakukan pekerjaan. Itu hendaknya diawali dengan basmalah. Mau makan, mau minum, kemudian mau menyembelih, ya, bahkan pada perkara al-wata'u, berhubungan antara suami istri itu juga dianjurkan untuk mengucapkan basmalah. Begitu pula pada toharah, menunggangi hewan, naik kendaraan, itu disyariatkan kita untuk membaca bismillah. Bisa difahami sob ya? Maka dikatakan apa? Faqulu mimma dzukira smullahi alaih, dan makanlah kalian dengan mengucap nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Itu kan ketika doa naik kendaraan nih sob, diminta untuk membaca bismillah. Kemudian di hadis Nabi juga ada yang mengatakan aghliq babaka wadhkur ismallah, tutuplah pintumu dengan mengucapkan nama Allah. Wa atfi'i misbahaka wadhkur ismallah, matikan lampumu dan ucapkanlah bismillah. Wa khammir ina'aka wadhkur ismallah, ya. Kemudian wa awika siqa'aka wadhkur ismallah. Setiap amaliyah, perbuatan, ya, pekerjaan yang kita lakukan disunnahkan untuk membaca bismillah. Bisa difahami sebab? Insyaallah Ustaz. Ya, bahkan dalam perkara al-wat'u, berhubungan pun Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk membaca bismillah, ya, untuk menghindari syaitan ikut melakukan hubungan itu bersama kita. Maka di antara bentuk hadisnya apa? Bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitani ma razaqtana. Bisa difahami ya? Kemudian di hadis yang lainnya dikatakan ya ghulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik, wahai anak, ya, ucapkanlah bismillah, makan dengan tangan kanan, ya, dan ambillah makanan yang dekat denganmu. Kemudian inna syaitana la yastahillu ta'ama alla yudhakar rasmullahi alaih. Syaitan itu akan ikut makan makanan kita selama kita tidak mengucapkan basmalah. Kemudian man lam yathbah falyathbah bismillah. Ya, barang siapa yang tidak menyembelih dan hendak menyembelih hendaknya mengucapkan bismillah. Bisa difahami sebab? Ada lagi pertanyaan sebab? Dan ini bantahan kepada orang-orang Qadariyah itu. Orang-orang Qadariyah tidak meyakini hal demikian itu. Tidak meyakini hal demikian. Jadi yang namanya perbuatan itu semuanya sudah ditakdir